Mari kita perkatakan makna dari Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya.
Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, semua yang di rumah-rumah lembah katakan shalom. Haleluya, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sama-sama siapkan hidup kita dipenuhi hadirat Tuhan yang akan mengubahkan kita dan memulihkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau mengirim Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Hari ini kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap kami ya Tuhan. Bekerjalah, berkuasalah dengan dahsyat. Oh inalah wasyakanalah wala. Thank you Lord. hadirat-Mu hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku,
hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih sungguh lagi, katakan, ku yakin, oh ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi di pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya.
tempat ini. Dimanapun kita berada, mari bawa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari bermazmur bagi Allah kita. Mari sembah Dia. Kami rasakan kuasa-Mu bekerja, memulihkan kami. Shalawalawalayanarawaya shande. Kinalawayanalawayanalawabe. Yesus, Kau hadir di sini. Roh Kudus-Mu penuhi kami, urapi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, yanarabai shande, ginarabai yanarabo. Oh, berkaryalah, bekerjalah. Kuasa-Mu mengalir, menjamah setiap kami ya Tuhan. Memulihkan setiap kami Yesus. Kau dahsyat, Kau mulia, Kau berkuasa Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata, kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus mengalirlah. Ya Shande, Hinalabaya Labo, Hinalabaya Shande. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus. Oh, Shalalab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 aya Shande. Shalalabaya Nalabaya Labo. Mari sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, His Spirit is high. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, His Spirit is there. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, His Spirit. Lebih lagi jemaat Tuhan, katakan I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, His Spirit into. Ini kerinduan kami Tuhan, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu
sorak yang dahsyat bagi Yesus. Sorakan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami rasakan kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dan kami dipulihkan. Hari ini kami mau bersuka bagi nama-Mu. Kami mau naikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita semua yang siap melayani Tuhan dan bersuka cita sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panji. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Yesuslah Raja segala raja. Yang percaya ini katakan sekali lagi amin. Amin. Thank you Lord. Mari semuanya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Oh ya Roh Kudus, kami tahu Tuhan, hari-hari ini yang kami perlukan adalah hadirat-Mu ya Tuhan. Oh ya Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang di rumah-rumah sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Yes, haleluya. Katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yes Lord, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya lebih lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya mari semuanya menyembah dalam bahasa royan Allah Bashande. Oh, shanalabalabo, hinalabayanalabayanalabaya shande. Kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan, oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sampai hari ini masih beribadah di rumah-rumah. Saya percaya pandemi ini akan segera berlalu. Karena firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada expirednya. Sebab di dunia ini tidak ada yang kekal. Hanya kerajaan surga yang kekal. Dan kita akan memerintah bersama-sama Tuhan Yesus bagi kita yang setia dan melakukan perintah-perintahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Tuhan, Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua itu oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Dan kalau sampai hari ini juga kami masih dapat beribadah Tuhan, itu juga oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, justru saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami ya Bapa. Tuhan, bila saatnya Tuhan Engkau akan berbicara dan kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Apapun yang kami sampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami semua dan jemaat-jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Dan kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami, urapi setiap umat-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami supaya dapat menjadi berkat setiap yang mendengarkannya. Terima kasihlah Bapa Surgawi. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, minggu kemarin kita sama-sama merayakan hari Pentakosta, yaitu hari peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan di dalam kitabnya Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, P-nya huruf besar, penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang yang beriman membutuhkan penolong yang memimpin kita untuk melakukan kehendak Tuhan, agar masa depan kita berhasil sesuai dengan rencananya, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Roh Kudus selalu menyertai kita. Katakan amin. Baik itu di dalam suka dan duka, dan juga di dalam menjalani masa-masa pandemi ini, yang dimana masa ini belum berakhir. Justru Bapak Ibu Saudara, peringatan Pentakosta ini akan mengingatkan kita kembali bahwa kita tidak dibiarkan berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang menyertai kita, dan dalam menjalani kehidupan ini kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, yang mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang berada di dalam isolasi mandiri,
Dan mungkin bahkan yang ada di rumah sakit yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan masa-masa perawatan COVID-19 ini, percayalah, Roh Kudus ada dalam diri Bapak Ibu Saudara, ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu jangan takut, Anda tidak sendiri Bapak Ibu Saudara. Ingat, Ayub pernah berkata di dalam Ayub 12 ayat 9-10, siapakah di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Bapak Ibu Saudara, nyawa kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID-19. Oleh sebab itu percayalah akan firman Tuhan. Tuhan mengirimkan seorang penolong buat kita, seorang penghibur buat kita, supaya kita tidak mengalami yang namanya kesusahan. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah hari ini yang saya bawakan adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saya ambil dari ayat Roma 7 ayat 19 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku mendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak mengenal Rasul Paulus? Rasul Paulus yang menulis surat-suratnya yang cukup terkenal kepada jemaat-jemaatnya. Rasul yang hebat, yang tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Rasul yang pasti penuh akan Roh Kudus, yang paham firman Tuhan, dan hidup dalam disiplin rohani. Dia menyadari sesuatu yang rasanya tidak perlu terjadi pada manusia yang suka akan hukum Allah. Yang suka akan hukum Allah. Beliau berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Mungkin kita berpikir, kita tidak mau melakukan yang jahat, yang dosa, kita tahu. Tapi justru kita kadang melakukannya. Di dalam suratnya ini Paulus menemukan bahwa masih ada kemungkinan muncul respon yang salah dalam hidup ini. Bila Paulus saja masih mengalami hal seperti ini, kita bisa bayangkan apa yang terjadi bagi kita, bagi setiap kita, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang masih jarang baca Alkitab. Tidak disiplin hidup rohaninya, masih kompromi terhadap dosa, dan lain sebagainya. Bahkan ketika Tuhan tidak memberikan ujian yang melampaui kemampuan manusia, beberapa dari kita itu masih bisa salah respon atau kalah terhadap godaan-godaan dunia.
Bapak Ibu Saudara, penyebabnya adalah karena faktor kedagingan yang berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging itu cukup besar mempengaruhinya. Dan tidak diragukan lagi bahwa hidup dengan Roh Kudus jauh lebih baik dibandingkan dengan hidup tanpa Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu Saudara, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Roh Kudus juga yang memerdekakan dari hukum dosa dan maut. Dan yang paling penting, hidup dengan Roh Kudus adalah kehendak Tuhan Yesus. Namun temuan Paulus ini menunjukkan bahwa indikasi bahwa hidup dengan Roh Kudus saja itu tidak cukup untuk menjadi sempurna dalam setiap respon kehidupan. Karena seolah ada hal lain yang perlu ditambahkan atau yang perlu dilakukan, yaitu apa? Respon. Di dalam Roma 8 ayat 13 sampai 14, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, jadi Paulus menjelaskan bahwa karya keselamatan Yesus itu perlu diresponi dengan apa? Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bila tidak, maka daginglah yang akan dituruti dan akan berakhir dengan kematian. Dalam surat Galatia 5 ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, penting untuk kita sadari bahwa dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak otomatis terjadi. Roh Kudus yang lemah lembut bukanlah roh yang otoriter dan semaunya saja untuk mendikte hidup seseorang. Bukan hanya seorang, juga bukan seorang pembantu. Tapi Roh Kudus tidak akan melawan Allah Bapa yang sudah memberikan kehendak bebas pada manusia. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kehendak bebas untuk memilih. Itulah sebabnya setiap kita orang-orang Kristen yang mengaku penuh Roh Kudus itu masih harus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Memberi diri berarti membuka ruang untuk intervensi Roh Kudus di dalam diri kita, untuk Roh Kudus berkarya dalam diri kita. Memberi diri berarti meminta tuntunan Roh Kudus. Kita bisa bertanya dan taat melakukan apa yang Roh Kudus nyatakan dalam diri kita. Memberi diri dipimpin Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, hanya dapat dilakukan dengan apa? Kesadaran sendiri. Dan perlu dilakukan berulang-ulang dari waktu ke waktu hingga menjadi sebuah karakter setiap kita. Bila kita memberikan diri kita untuk dipimpin Roh Kudus, maka kita akan memiliki karakter sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Dan posisi rohani inilah yang akan disebut dalam Roma 8 ayat 14 sebagai anak Allah. Yang siap apa? Untuk menerima janji-janji Allah. Amin. Mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Yang
Yang pertama, mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, supaya kita menghasilkan buah roh. Karena hanya yang berbuah yang bisa masuk surga. Bila tidak berbuah, akan dibuang ke dalam api neraka. Untuk berbuah, kita perlu dipimpin oleh roh. Buah-buah apa yang harus kita hasilkan? Yaitu buah-buah pertobatan. Pertobatan bukan berarti berhenti pelan-pelan, tetapi berhenti melakukan dosa saat itu juga. Pertobatan dari apa? Mungkin masih ada yang minum minuman keras. Mungkin masih ada yang merokok. Bukan dikurangi. Bukan dikurangi secara pelan-pelan. Tapi harus bertobat saat itu juga. Putuskan, saya berhenti. Kedua, menghasilkan buah-buah iman. Buah-buah iman adalah hasil dari melakukan firman Tuhan. Jika kita belum menghasilkan buah-buah iman, kita tidak mungkin bisa memiliki buah-buah Roh Kudus. Jadi ada satu tindakan. Yang ketiga, buah-buah Roh Kudus. Seperti di dalam Galatia 5 ayat 22-25. Kata buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah-buah roh. Jadi kita harus menghasilkan buah. Apakah kita masih mengasihi saudara kita? Masihkah kita tetap ada sukacita sekalipun di masa pandemi seperti ini? Apakah kita masih ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan untuk menolong, kebaikan, kesetiaan dengan pasangan kita, bahkan kelemah lembutan serta penguasaan diri? Apakah kita masih gampang marah? Kita harus memahami bahwa untuk menghasilkan buah roh ada proses. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menghasilkan buah kita harus mengalami sebuah proses. Memang proses itu tidak mengenakan, tapi percayalah melalui proses itu maka akan membentuk sebuah karakter seperti Kristus. Amin. Mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Dua, supaya kita memahami tentang firman Tuhan dan kerajaan Allah. Karena kita sebagai manusia, kita belum sempurna. Kita masih perlu diajar oleh Roh Kudus. Kita masih butuh bantuan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memperoleh semua itu. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Seperti kata firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita udah tahu. Oleh sebab itu kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita memahami segala rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita semakin mengenal akan kerajaan Allah. Mungkin saat ini kita belum sempurna mengenalnya. Tapi ada satu proses yang harus kita lalui. Supaya kita mau benar-benar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita masih dalam proses. Kita masih ada di dunia ini. Kita masih bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi ingat, Roh Kudus akan mengingatkan kita apa yang kita lakukan. Apakah itu berkenan terhadap Tuhan atau tidak.
hanya kita peka untuk mendengar suara Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, mengapa kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Bapak, Ibu, Saudara, ujian itu sangat diperlukan dalam setiap pertumbuhan. Ujian hidup itu diperlukan dalam setiap pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Kerohanian kita. Seperti Roh Kudus menuntun Tuhan Yesus masuk ujian di padang gurun. Roh Kudus juga dapat memimpin kita dalam ujian padang gurun kehidupan. Hari-hari ini kita sedang mengalami sebuah ujian di masa pandemi ini. Apakah tetap kita mau mengandalkan kekuatan kita atau kita mengandalkan Tuhan? Kita perlu Tuhan untuk memimpin dalam perjalanan kita. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, di masa pandemi ini, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan tercerai-berai. Bahkan kita akan meninggalkan Tuhan. Kita bisa kecewa. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, ayo kita perlu Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Agar dalam menghadapi ujian-ujian ini, pencobaan ini, kita bisa melewatinya bersama-sama dengan Roh Kudus. Ingat Bapak, Ibu, Saudara, perjalanan kita, perjalanan hidup kita, ujung-ujungnya adalah kerajaan surga. Kita sedang siapkan untuk menuju ke sana. Karena ini adalah waktunya Tuhan. Hari-hari ini sudah semakin singkat. Kita ada di penghujung. Bapak, Ibu, Saudara, ini sudah mendekati akhir zaman. Kita berpikir akhir zaman akan terjadi namanya seperti kiamat. Akhir zaman. Ini kita saat ini berada di akhir zaman. Di mana akhir zaman saya? Akhir zaman saya saat ini saya berusia 54 tahun. Apakah 80 tahun? Usia saya 80 tahun. Itu adalah akhir zaman saya. Saya akan mengakhiri zaman saya. Apakah usia nanti saya 90 tahun? Saya akan mengakhiri zaman saya. Selama ini mungkin kita akan berpikir, oh dari bapak-bapak rohani berbicara mengenai akhir zaman, waktunya sudah dekat. Mungkin kita berpikir seperti itu. Sampai hari ini pun ternyata belum selesai, belum berakhir zaman ini. Bapak, Ibu, Saudara, akhir zaman ada di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang akan mengakhiri zaman ini. Pada saat kita meninggal, itulah akhir zaman kita secara pribadi, bukan secara korporat. Oleh sebab itu, dalam menjalani hari-hari ini, inilah waktunya. Kita hidup dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 14-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara, ayo mari kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa, Bapak, Ibu, Saudara? Supaya kita menghasilkan buah. Supaya kita menghasilkan buah.
dan supaya kita mengerti akan firman Tuhan, akan kerajaan Allah lebih lagi. Karena itu akan membawa kita menuju kebenaran, memahami tentang kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, Roh Kudus adalah penolong, penghibur, yang dimana dalam bahasa aslinya yaitu dipanggil untuk mendampingi atau menolong seseorang. Bahkan seorang peneliti Alkitab bernama W.F. Vine berkata bahwa hal itu menunjuk kepada pribadi yang bisa menjadi seperti Kristus kepada murid-muridnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus sekalipun ia tidak kelihatan. Roh Kudus menyertai kita setiap hari. Sama seperti Yesus mendampingi para muridnya di bumi. Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk tetap jujur, fokus, dan bersemangat dalam menjalani hidup ini. Sehingga kita dapat memuliakan Tuhan. Amin. Berjalan dipimpin Roh Kudus akan membawa setiap kita pada kesempurnaan kualitas diri, kesempurnaan pencapaian rencana Bapa, dan kesempurnaan kemuliaan, maju terus dan Maranatha. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama hidup dipimpin oleh Roh Kudus untuk menghasilkan buah. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus dicurahkan dalam hati kami. Kehadirannya di dalam hati kami akan menguatkan kami dalam karya kami sehari-hari. Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Yesus Kristus. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Sekiranya Roh Kudus menerangi dan mengajarkan segala sesuatu kepada kami, dan mengingatkan kami akan firman yang telah disampaikan oleh Yesus agar kami senantiasa dituntun oleh firman-Nya. Dan melalui Roh Kudus ini, sudilah Engkau membimbing hamba-Mu, membimbing kami semua, baik itu para pemimpin, semuanya Tuhan, dengan kebijaksanaan. Bimbing terus kami ya Tuhan, untuk menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri, dengan dalian diri. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu, kiranya kami dibimbing untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu. Tetap tabah dalam menjalani penderitaan, pencobaan di masa-masa pandemi ini. Dan berani menjadi saksi-Mu, menjadi pelayan-Mu. Semoga Roh Kudus senantiasa memimpin kami dengan lemah lembut dan menuntun kami dengan cermat. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama siapkan persembahan kita Bapak Saudara, persembahan diakonia dan juga ibadah raya. Dan akan ditampilkan QR Code untuk kita menabur melalui aplikasi yang ada di handphone kita masing-masing. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Mari kita selalu perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau lihat umatmu, jemaatmu yang telah memberikan persembahan Tuhan Yesus. Kau berkati mereka dengan berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan bukan tingkap-tangkap langit, mencurahkan berkat-Mu berkelimpahan atas umat-Mu. Berkati juga mereka yang telah memberikan persepuluhan, yalah Bapa. Engkau berjanji akan mencukupkan segala keperluan mereka Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, jemaat-Mu, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, saat ini kami bawa juga, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia akan terlepas dari pandemi COVID-19. Indonesia akan terluput dari krisis ekonomi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat, pewahyuan buat Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden dalam menangani COVID-19 ini yalah Bapa. Bahkan jajaran yang ada Tuhan Kau berkati. Keamanan TNI, Polri Kau berkati yalah Bapa. Dan juga tim medis yang berada di garis depan Tuhan. Kau berkati, Kau jagai, Kau lindungi supaya mereka tidak terpapar COVID-19 yalah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Tuhan Kau berkati, Kau jagai, Kau lindungi Tuhan Yesus. Berikan hikmat pewahyuan lebih lagi buat hamba-Mu ini. Pakai hamba-Mu sebagai messenger Pentakosta ketiga yalah Bapa bagi Indonesia, bangsa-bangsa, bahkan kembali ke Yerusalem Tuhan. Terima kasih yalah Bapa, berkati ke wakil gembala yang ada Tuhan. Kami percaya Kau akan unity bagi mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk karayon kami. Kami percaya Kau juga akan melindunginya Tuhan. Berikan hikmat dan pewahyuan lebih lagi untuk hamba-Mu. Karayon kami di rayon 1 ini yalah Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini. Bapak Pendeta David Nathanael, Ibu Rita Emianata dan anak Efraim. Tuhan Kau jagai, Kau lindungi Tuhan. Kau tebus mereka dengan kuasa darah-Mu. Berikan hikmat pewahyuan Tuhan dalam memimpin umat-Mu di GBI Salemba dan Cibubur Times Square Tuhan Yesus. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas keluarga besar hamba-Mu ini yalah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih yalah Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Saudara angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. KUL, Community of Love. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum bergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi Kabid KUL Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Untuk informasi seputar gereja seperti baptisan, pernikahan, kom, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor 0819 1884 8181.